1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan lah. Kenapa kalau kamu di-interminate? Ya itu ketahuan itu pinjam bank itu. Maksudnya ketahuan pinjam bank gimana? Ketahuan kalau ada pinjaman di bank. Terus? Iya, terus di-interminate itu. Lah kamu baru belum 2 tahun di sini kok berani-beraninya pinjam bank, Dok? Kalau yang dulu sih sudah pernah di 2004 sampai 2006. Terus? Terus kemarin itu kan gara-garanya ya karena butuh sih. Terus dikasih saran sama teman, dan yang pakai itu kan aku ada 2 pembantu kan, aku sama temanku. Lopan ada 2. Jadi yang pakai itu awalnya aku sama dia gitu. Terus? Sama temen 1. Cuma temen makainya cuma sedikit. Kan aku ngambilnya yang di print itu loh. Berapa? Ngambilnya kan 40 dibagi 2. 20. Tapi dia itu mengembalikannya kan bilangnya sebulan kemudian tak kembalikan gitu kan. Tapi dia molor sampai bulan 5. Tapi dia ngembaliinnya dalam bentuk rupiah. Otomatis kan aku juga bingung bayarnya. Di bulan-bulan sebelumnya kan aku udah bingung itu, karena di rumah juga ada kebutuhan kan. Terus akhirnya sampai kemarin itu nggak bisa bayar, telat-telat itu surat datang ketahuan. Bukan, kamu utang bank. Uang 20 itu kamu pegang sendiri atau kirim ke Indonesia? Kirim, tapi nggak aku itu sih, nggak aku kirim semuanya sih, enggak ya, aku kasih per bulan gitu. Jadi gajiku tak buat bayar bank sama kebutuhan kan aku di rumah makan cari sendiri di rumah bos itu, beli sendiri gitu. Sebentar. Gini loh, Dok, kamu utang bank, kamu simpen, terus kamu tiap bulan gajian kasihkan ke bank, terus kamu kasihkan ke keluargamu yang utang bank. Kan gak masuk akal, Mas sayang. Kenapa kamu gak menunggu gajianmu terus dikasihkan sama keluargamu? Kan sama aja itu. Iya, karena saat itu waktu kan aku sendiri di rumah aslinya kan memang punya tanggungan gitu loh, Jet. Terus makanya aku utang bank. Itu aku sebagian aku cicilin ke utangku sendiri itu, karena suami udah nggak tanggung jawab mah. Terus sisanya ya aku kasih ke anak per bulan gitu. Sedangkan gajiku tak kirimin. Ngerti, maksud aku adalah nggak masuk akal gitu loh sayang. Kamu punya utang, punya beban itu nggak ada masalah. Makanya kamu ada alasan untuk datang ke sini karena kamu punya utang. Tapi masalahnya itu pemakaian uang tidak dikondisikan dengan keadaan. Iya. Paham nggak? Kamu utang bank, wayang bayari bank, kamu masih mikir Indonesia kan seharusnya satu. Lek kamu utang bank, kasih tahu sama keluarga di Indonesia, jangan minta uang lagi. Ini utang aku bayaran itu buat bayar bank. Iya, itu dia. Mereka nggak mau tahu. Yang penting dia minta uang. Bukan siapa yang nggak mau tahu? Yo, suami lah. Memang aku kan memang lagi cekcok berantem sama suami. Gitu. Kamu sudah cekcok, kenapa kamu harus ngirimin? Alasannya anak. Kan tanggung jawab dia, Mas sayang. Tidak ada siapapun yang bisa memaksa kamu kecuali dirimu sendiri. Ya makanya terus aku kan dia tahu kelemahanku di anak, jadi dia dikit-dikit anak. Sebentar. Gitu. Aku pernah cerai. Kelemahanku juga di anak, karena anakku dipegang mertuaku. Aku juga punya kelemahan di situ. Tapi kita tidak akan bodoh. Paham nggak maksudku? Karena saya selalu bilang tidak masuk akal dong sayang. Kenapa kamu sudah uang segitu terus masih punya utang? Nggak ada masalah, sebenarnya nggak ada masalah. Terus sekarang kamu kehilangan pekerjaan. Iya, Cik. Yang jadi masalah sekarang kamu di-interminate gara-gara bank. Worth it nggak? Berharga nggak? Dan kamu harus kehilangan pekerjaanmu pulang Indonesia. Bodohnya di situ saya kemarin itu. Dan kalau Maji kamu nulis surat jelek ke imigrasi, gimana? Iya, kemarin sih ditulisnya pinjam uang di bank gitu. Ada suratnya nggak? Ada. Lihat ya. Terus terakhir kemarin kan uangnya kan 2 bulan sebelumnya kan aku sempat, karena nggak bisa bayar, aku sempat gade paspor juga. Terus gaji bulan kemarin kan aku buat tebus paspor kan. Terus habis itu aku kan nggak ada uang, pinjam sama majikan 1.000 buat makan gitu. Di situ ditulis lah pinjam uang saya gitu.
Padahal udah dijelasin ini enggak buat makan, aku bilang gitu. Buat makan siapa? Aku kan makan beli sendiri saya. Sedangkan bos itu ngasih uang belanja itu 500 itu seminggu harus cukup. Loh, iya biarin cukup nggak cukup kan itu bukan urusan kamu sayang. Kenapa kamu harus beli makan sendiri? Ya gitu deh, dari awal udah gitu. Nggak bisa, itu adalah kewajiban majikan. Iya. Kewajiban kamu adalah melakukan pekerjaan. Lihat paspormu. Lah kayak gini kalau kamu udah di blacklist ditulis ke imigrasi ini gimana kamu? Nah iya sih, mau ngaku gimana itu. Sekarang masalah di blacklist ya. Untuk sementara kamu jangan cari majikan dulu, pulang Indonesia aja dulu berapa bulan, 1 tahun baru balik sini lagi. Oh gitu. Kan kamu ada masalah finance, masalah keuangan. Karena kemarin ada anak yang ditulisin kayak gini, visanya nggak bisa turun. Gitu. Lebih baik daripada kamu nulis surat terlalu banyak, lebih baik kamu pulang Indonesia dulu. Dalam waktu setengah tahun sampai 1 tahun baru apply lagi. Oh gitu. Itu kalau misalnya ini ya, kan ya saya di rumah kan juga butuh uang buat ini itu gitu kan. Kalau misal pindah negara itu masalah nggak? Oh nggak masalah. Nggak masalah ya. Kan nggak ada hubungan. Kalau kamu mau ke Singapura, ke Taiwan itu nggak ada masalah. Malah saya bilang lebih baik ke sana aja. Okay. Karena ya rezeki bukan cuma hanya di Hong Kong. Oh gitu ya. Rezeki ada di mana-mana, nggak apa-apa. Dan jangan diulangi lagi loh sayang. Udah kapok nggak mau. Kan gara-gara kemarin itu kan ya sebenarnya saya mau pinjam, cuma aku nominalnya nggak segede itu gitu. Bukan, nggak ada hubungan dengan temanmu. Kamu sendiri nggak bisa memanage dirimu. Iya. Temanmu bayar atau nggak bayar itu belakangan. Intinya kamu kebutuhanmu sendiri aja kewalahan. Iya. Dan paspor kamu gadain, masih punya utang, dan kamu masih kirim uang ke Indonesia, nggak masuk akal ya. Gajimu berapa kali 1 bulan? 1 kali. 1 kali. Terus kamu maunya bayar berapa kali? Ya itu nggak bisa bayar, makanya pinjam sana, gali lubang tutup lubang gitu. Seperti yang di kemarin anak yang sharing di YouTube. Kenapa dia bilang kalau memang punya utang, fokus di utangmu itu dulu. Masalah di Indonesia, sekarang kamu kehilangan pekerjaan, mereka pun nggak ada uang buat kamu sayang. Mereka tetap bisa hidup kok. Jangan menyepelekan orang Indonesia. Orang Indonesia tuh hebat-hebat loh. Salah saya memang di situ, terlalu apa ya? Memang dari dulu pun di Taiwan, di Hong Kong itu pun ya itulah bodohnya saya di situ, terlalu nurut sama dia gitu. Saya merasa sangat aneh kamu bekerja di Hong Kong, nyimpen buat dirimu sendiri 1.000 nggak bisa, semua kamu kirim ke Indonesia. Iya. Dan kamu sekarang di interminate sulapan, Dok. Ya, saya selalu bilang sama pembantu saya, nyimpen uang sedikit. Tapi kamu nggak pingin nyimpen uang, terus kamu kirim semua, ya aku nggak ngejeng kamu. Kenapa? Karena aku tidak ingin saat dia pulang dia miskin. Ya kamu nggak suka, ya udah nggak ngejeng kamu. Dan itu dijadikan alasan. Paham nggak maksudku? Jadi minimal 1.000 nyimpan buat dirimu sendiri, buat seneng-seneng dirimu sendiri, nggak bisa loh sayang. Iya. Iya nggak bisa kemarin itu terlalu. Bukan itu sih. Karena orang Indonesia itu, kamu turutin ya butuh terus. Coba kamu stop. Dengarkan omong aku seperti yang kemarin kamu bilang di Taiwan atau lain kali di Singapura. Coba kamu simpan sendiri 100. Per bulannya 100. Kalau uang Singapura US 100 itu sudah banyak. Sama dengan 1.000. Simpan sendiri. Mereka bisa hidup kok tanpa kamu. Jangan meremehkan orang Indonesia loh. Saya bodohnya terlalu percaya. Dari dulu itu udah terlalu percaya sama dia. Pada akhirnya sekarang anak buat manfaat. Jadi ya begitulah. Saya rasa tidak salah di suamimu. Yang salah tetap di kamu saya. Kenapa? Karena yang kontrol itu harusnya kamu, bukan mereka. Kamu dikontrol mereka. Kamu jadi sapi perahan. Kamu jadi ATM. Giliran kamu sakit, giliran kamu di interminate, siapa yang turun sekarang? Gak ada. Terus kamu tiket pesawatnya kapan pulang? Tanggal 21. Tanggal 21. Turun mana? Surabaya, Jakarta? Transit Brunei terus Surabaya. Surabaya. Ya udah, ntar nyampein Indonesia WA aku juga. Atau kamu mau ke Singapura, kamu ngomong sama aku, nggak apa-apa. Kalau aku bisa bantu, aku akan bantu. Intinya. Kalau ke Taiwan bisa nggak dia bantu? Bisa. Kalau ke Taiwan bisa ya? Bisa. Hubungi nomor ini. Iya. Jadi ya. Mana SMS-mu? SMS aku lagi, Dok. Jadi sekali lagi, aduh, Dok. Iya, aku bingung. Mana SMS-mu tadi ya, nomormu? Aku pakai itu inbox sih tadi. Ini tak WA. Nomornya berapa? 5628
5628 1044. Selain kali lek ke Taiwan wis aja macam-macam. Gitu. Iya. Ojo macam-macam. WA ke aku. Kita kasih nomornya. Kan gini yang menyesal kamu, Mandok. Iya. Dan keluargamu nggak akan peduli. Iya. Siapa yang mau peduli? Masih punya uang disayang-sayang, giliran nggak punya uang ditendang dong. Nangis pun juga nggak ada yang peduli. Iya, siapa yang peduli, sayang? Uang aja nggak ada, gimana peduli sama kamu? Bener nggak? Iya. Saya terus nggak bisa. Udah? Kan jadinya sayang, buang-buang waktu, buang-buang uang. Sekarang ke PET, saya tidak tahu Taiwan itu potongannya berapa, Singapura potongan berapa. Coba kamu kondisikan dengan PT, atau suruh gak usah pulang rumah dijemput di PT. Dulu pernah ke Taiwan sih. Pernah ke Taiwan, makanya kan bisa bahasa Mandarin kamu. Iya. Padahal aku ada majikan butuh bahasa Mandarin, tapi kan Kak, prosesnya kamu sulit. Iya. Sudah WA belum, Dok? Ini. Jadi ini perhatian buat mbak-mbaknya yang di luar sana juga loh, ini bukan bercandaan loh ini. Berarti kan kalian harus harus benar-benar fokus sama pekerjaan. Lah nggak fokus, utang sana utang sini ya kamu yang mampus, Dok. Iya, yang susah diri sendiri. Yang susah diri sendiri, nggak mungkin orang lain akan membantu kamu dalam keadaan kayak gini. Sudah. Nani itu. Ada uang disayang-sayang udah dari dulu. Nggak ada uang ditendang. Iya memang bodohnya di situ saya terlalu. Dan jangan dibodohin orang lain lagi. Iya. Buat pelajaran. Jadi buat pelajaran yang lainnya.